Ya, baik kawan-kawan kreatif berkarya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Turnitin, dan lebih spesifiknya kita akan membahas bagaimana membuat kelas dan assignment di Turnitin. Karena Turnitin yang baru dibuat, misalnya akun instruktur, maka di dalamnya masih kosong. Dan untuk memulai sebelum melakukan pengecekan, ya Turnitin instruktur kita harus membuat kelas dulu, kemudian di dalam kelas harus ada assignment. Dan tanpa perlu basa-basi langsung saja kita praktekkan. Pertama silakan login kawan-kawan sekalian ke dalam akun Turnitinnya. Ini saya sudah login dan bisa dilihat di bagian class name ini saya sudah punya beberapa kelas. Kalau teman-teman sekalian baru membuat akun Turnitin, tentunya ini masih kosong, belum ada kelasnya. Nah, cara untuk membuat kelas bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, ada yang berwarna hijau, tulisan add class, kita klik. Nah, kemudian di bagian class type ada beberapa pilihan, ada yang standar, ada yang master. Ya, kita pilih yang standar saja. Ini tidak ngefek ya kepada hasil pengecekannya. Mau master juga boleh. Saya menggunakan standar. Kemudian class name misalnya ya ini bebas ya teman-teman, sesuai dengan kategori yang ingin teman-teman buat. Kemudian enrollment key diisi saja, misalnya oke, ini juga bebas. Kemudian subject area ya tergantung misalnya bagian apa, tinggal dipilih. Oke, misalnya kita pilih ini satu lagi. Oke, misalnya dua ini saja. Kemudian student level, misalnya mau postgraduate atau mau graduate juga boleh. Jadi lagi-lagi tidak ngefek kepada proses pengecekan atau kualitas pengecekannya. Ini hanya untuk mengklasifikasikan saja. Kemudian class and date bisa teman-teman atur. Misalnya mau dibuat bulan Juli misalnya, silakan. Oke, sampai September, kemudian kita submit. Oke, sudah ya. Terus kita klik continue dan kelas yang kita buat sudah ada. Nah, kita coba klik, di dalamnya pasti masih kosong. Nah, sudah ada kelasnya, tapi kita perlu membuat assignment. Selanjutnya kita buat assignment. Oke, kita klik add assignment. Nah, kemudian kita diminta untuk mengisi assignment title, misalnya mahasiswa saja ya. Kemudian kita pilih yang di sini. Kalau ini yang diklik berarti hanya file-file tertentu saja. Kita pilih yang kedua saja. Nah, pastikan di sini no repository biar teman-teman tidak kewalahan nantinya. Oke, no repository. Kemudian di bagian start date, kemudian end date. Ya boleh sampai 30 Maret boleh, tapi kalau mau dirubah juga boleh, misalnya April. Oke, boleh. Kemudian optional setting kita pilih. Nah, ini bisa diisi optional juga, bisa juga tidak. Kemudian bagian allow submission after the due date. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin memperbolehkan melakukan submit sekalipun waktunya sudah lewat, yes saja. Di sini saya yes saja, nggak apa-apa. Terus bagian similarity report ya, generate similarity report for submission di yes saja. Terus generate similarity report for student submission, ada 3 pilihan, ada on due date, ada immediately, can override report until due date. Nah, saya pilih yang pertama saja supaya langsung diperlihatkan hasil pengecekannya. Terus selanjutnya bagian exclude bibliographic material from similarity index for all papers in this assignment. Oke, ini maksudnya kalau kita mengklik yes, berarti artikel-artikel yang di dalamnya terdapat daftar pustaka, catatan kaki itu tidak akan terdeteksi. Nah, berarti kita yeskan saja. Terus selanjutnya adalah exclude quotes material from similarity index for all papers in this assignment. Nah, kalau ini kita mengklik yes, maka semua kutipan yang ada di dalam artikel kita juga akan di-exclude
secara sistemik atau secara otomatis dari Turnitin. Jadi tidak ada alasan lagi loh, ini kan saya mengutip kok masih terdeteksi. Kalau seperti itu berarti perlu memperhatikan cara pengutipan kita, jangan sampai cara mengutip kita yang keliru. Nah, ini sudah saya bahas di konten saya sebelumnya tentang cara pengutipan. Artinya kalau cara mengutip kita benar, maka semestinya tidak terdeteksi oleh Turnitin. Selanjutnya, exclude small source. Nah, ini penting, di yes saja, tinggal ditentukan apakah ingin menggunakan word count, batasnya berapa kalau word count, atau menggunakan percentage. Nah, kami di PT KIN, saya sudah diskusi dengan beberapa teman, mayoritas menggunakan percentage yang 1%. Tapi lagi-lagi soal ini dikembalikan pada kebijakan yang berlaku di kampusnya. Jangan sampai ada aturan yang sudah diberlakukan terkait dengan pengaturan Turnitin ini. Setelah itu, allow student to see similarity reports. Nah, ini kalau misalnya kita punya akun student, tapi kalau tidak ada, ini diabaikan saja. Oke, sudah, scroll sampai ke bawah. Ini penting, kawan-kawan harus mencentang semua. Ini kalau akun instrukturnya baru, biasanya checkboxnya tidak ada. Jadi ini kita centang semua. Setelah itu ya ini diabaikan. Nah, kalau misalnya pengaturan di atas ingin dijadikan default, artinya setiap kita membuat kelas baru pengaturannya akan sama, ini silakan diklik. Kalau sudah, tinggal mengklik submit. Maka selesai, kelasnya sudah ada, kemudian assignmentnya pun sudah ada. Selanjutnya bagaimana cara melakukan pengecek? Kita mengklik saja di bagian sini, more action, kemudian kita mengklik submit. Nah, silakan teman-teman submit. Ada beberapa metode submit yang bisa kita lakukan. Ada multiple file upload, cut and paste upload, kemudian zip file upload. Nah, terserah mau yang mana. Dan ini akan saya bahas di konten saya berikutnya. Terima kasih sudah sampai di sini. Artinya kalau sudah sampai di sini, Turnitin kawan-kawan, Turnitin akun instruktur Turnitin kawan-kawan sekalian sudah bisa digunakan untuk mengecek tingkat kesamaan karya tulis ilmiah yang teman-teman buat atau yang mahasiswa buat. Terima kasih sudah mampir di YouTube channel ini. Sebelum saya akhiri, bagi kawan-kawan sekalian yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya, kami sangat berterima kasih jika berkenan like, komen, dan kalau ini dianggap berguna, silakan di-share seluas-luasnya. Dan jika teman-teman ingin berdiskusi, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.